Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tengah menyiapkan infrastruktur untuk mengurangi kerentanan kawasan metropolitan Jakarta dari bencana banjir. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mengatakan, untuk menangani banjir Jakarta, salah satu kuncinya adalah kembali ke rencana induk sistem pengendalian banjir Jakarta yang disusun oleh Netherlands Engineering Consultant pada tahun 1973. Yang mana master plan tersebut telah dikaji sebanyak 2 kali, yakni pada tahun 1997 oleh Japan International Cooperation Agency dan pada 2007 melalui program Jakarta Integrated Flood Management Program. Salah satu langkah yang telah dilakukan Kementerian PUPR dalam dukungan penanganan banjir Jakarta sesuai rencana induk di bagian hulu adalah pembangunan 2 bendungan kering, yakni Bendungan Ciawi dan Sukamahi yang ditargetkan selesai akhir 2022 ini. Bendungan Ciawi direncanakan memiliki volume tampung 6,05 juta meter kubik dan luas genangan 39,40 hektar dengan total biaya pembangunan sebesar 1,32 triliun rupiah. Kemudian di wilayah hulu selain Bendungan Ciawi, juga dibangun Bendungan Sukamahi dengan daya tampung 1,68 juta meter kubik dan luas area genangan 5,23 hektar untuk mereduksi banjir sebesar 15,47 meter kubik per detik. Sebagai informasi, pembangunan Bendungan Sukamahi sendiri sudah direncanakan sejak 1990-an dan mulai dibangun tahun 2017. Dengan total kontrak pembangunannya senilai 673,45 miliar rupiah yang dikerjakan kontraktor pelaksana PT Wijaya Karya Basuki KSO. Sementara itu di bagian hilir tengah dibangun sudetan Kali Ciliwung Kanal Banjir Timur yang akan mengalihkan debit Kali Ciliwung ke KBT sebesar 60 meter kubik per detik. Dengan progres konstruksi hingga saat ini mencapai 44,21%, sudetan ini direncanakan akan selesai pada April 2023. Keberadaan Bendungan Ciawi, Bendungan Sukamahi, dan sudetan Kali Ciliwung KBT nantinya akan mengurangi puncak debit banjir di pintu air Manggarai sebesar 21%. Selanjutnya, Kementerian PUPR juga tengah membangun pompa Ancol Sentiong yang berkapasitas 50 meter kubik per detik. Dengan progres konstruksi 49,53% dan target rampung pada Desember 2023, pompa ini akan mengamankan Kelurahan Kemayoran, Sunter Agung, dan Sunterjaya dari risiko banjir. Adapun pada tahun 2020, Kementerian PUPR juga telah melakukan penandatanganan MOU dengan Pemprov DKI untuk melakukan penanganan tanggul kritis pantai Jakarta sepanjang 33,2 km. Dari panjang tersebut, 10,82 km menjadi kewenangan Kementerian PUPR dan 22,11 km lainnya menjadi kewenangan Pemprov DKI Jakarta. Dan hingga tahun ini, Kementerian PUPR telah mengerjakan penanganan tanggul sepanjang 3,75 km. Sementara itu, 7,07 km sisanya sedang dalam proses lelang dan ditargetkan selesai pada 2024. Untuk normalisasi Kali Ciliwung sepanjang 33,69 km, sampai dengan 2017, Kementerian PUPR sudah menyelesaikan normalisasi sepanjang 16,19 km. Dan pada tahun 2022, normalisasi direncanakan akan dilakukan sepanjang 1,2 km. Namun baru bisa dikerjakan sepanjang 500 meter karena masih terdapat lahan yang belum dibebaskan. Normalisasi Kali Ciliwung akan segera dilanjutkan setelah pembebasan lahan oleh Pemprov DKI. Saat ini Pemprov DKI sudah membebaskan lahan di sepanjang Kali Ciliwung seluas 4,7 hektar. Oleh sebab itu, Basuki menyatakan penanganan banjir harus dilakukan secara menyeluruh dari hulu ke hilir, lewat kegiatan multisektoral yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dengan visi bersama untuk menyelesaikan masalah secara berkelanjutan. Semoga dengan adanya langkah ini, banjir di Jakarta bisa teratasi.